Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Learning Center. Nah, perhatikan gambar berikut. Ingatkah kalian percobaan di kelas 10 tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit? Nah, percobaan ini dibuat dengan memakai rangkaian listrik tertutup yang terdiri dari sumber tegangan, dua buah elektroda, dan satu buah lampu. Nah, elektroda kemudian dimasukkan ke dalam tiga buah larutan yang berbeda seperti dalam gambar. Lalu lampunya kita amati. Ini akan menyala terang, redup, atau tidak menyala. Nah, lampu yang menyala jika terdapat ion pada larutan yang menghantarkan listrik. Pada larutan A, ion tidak dihasilkan, maka lampu tidak menyala. Nah, larutan ini kita sebut sebagai larutan non-elektrolit karena larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik atau tidak menghasilkan ion. Lalu untuk larutan B, larutannya menghasilkan ion sehingga lampu menyala terang. Nah, larutan ini kita sebut sebagai larutan elektrolit kuat. Lalu untuk larutan C, nah lampunya menyala tapi redup, ya. Ini berarti larutan C menghasilkan ion hanya sebagian. Nah, larutan ini kita sebut sebagai larutan elektrolit lemah. Nah, pengetahuan ini akan mengantarkan kita untuk membahas mengenai sifat koligatif dari larutan elektrolit. Ya, untuk video ini kita akan bahas mengenai sifat koligatif larutan khusus untuk larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang terbuat dari zat yang akan menghasilkan ion-ion ketika kita larutkan ke dalam air. Sehingga perbedaannya dengan larutan elektrolit adalah jumlah partikelnya akan lebih banyak. Nah, larutan elektrolit terdiri dari dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat, yang artinya semua atau hampir atau bahkan ada yang 100% dari zat ini terurai semuanya menjadi ion. Lalu untuk larutan elektrolit lemah, itu hanya sebagian kecil dari zat ini yang terurai menjadi ion. Nah, seberapa banyak suatu zat atau larutan itu menjadi ion dalam larutannya, itu dinyatakan dalam derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah perbandingan atau banyaknya zat yang terurai dari suatu zat tertentu ketika dilarutkan ke dalam air. Dinyatakan dalam derajat ionisasi atau alfa, nilainya antara 0 dan 1. Nah, nilai alfa untuk elektrolit kuat adalah 1. Nah, lalu kita harus mengenal yang namanya faktor Van Hoff. Rumus koligatif untuk larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit sebenarnya sama pada dasarnya, hanya saja untuk larutan elektrolit rumusnya harus dikalikan dengan faktor Van Hoff ini. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. I sama dengan 1 plus dalam kurung N-1 dikali alfa, di mana I-nya sendiri adalah faktor Van Hoff-nya, N adalah jumlah ion yang dihasilkan oleh zat tersebut, dan alfa adalah derajat ionisasi. Maka ketika kita kombinasikan faktor ini dengan rumus sifat larutan koligatif, sifat koligatif larutan yang telah kita pelajari, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk penurunan tekanan uap, delta P sama dengan XT dikali P0 dikali I. Dan untuk kenaikan titik didih, delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Penurunan titik beku, delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Dan tekanan osmotik, V sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Ya, seperti kita ketahui ya, berarti rumusnya sama, hanya saja ada penambahan yaitu dikali dengan I.
Berikut ini adalah contoh soalnya. Berapakah tekanan osmotik larutan yang terbuat dari 3 gram NaCl yang dilarutkan dalam 1000 ml air pada suhu 27 derajat Celcius? Jika terdapat soal seperti ini dan tidak diketahui alfanya, maka asumsikan bahwa larutan ini adalah larutan elektrolit kuat, sehingga alfanya kita asumsikan sebagai nilainya 1 ya. Sehingga kita cari dulu MR-nya. Untuk metode ini adalah 1 kali ARNA ditambah 1 kali ARCl. Jadi MR-nya adalah 1 kali 23 ditambah 1 kali 35,5 sehingga hasilnya 58,5. Nah, kemudian MM-nya adalah 58,5 gram per mol. Sehingga alfanya ini kita cari ya. Alfanya sama dengan 1 karena dia kita anggap sebagai elektrolit kuat karena tidak diketahui di soal. Lalu jumlah ionnya adalah 2 ya. Jadi NaCl ketika dilarutkan ke dalam air menjadi Na plus Cl minus ya. Berarti akan ada 2 ion. Nah, berarti faktor Van Hoff-nya adalah I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa, maka 1 ditambah 2 dikurangi 1 kali 1. Jadi sama dengan 2. Jadi faktor Van Hoff-nya adalah 2. Nah, lalu kita cari molaritasnya. Gram per mm dikali 1000 per V, maka hasilnya adalah 3 dibagi 58,5 kali 1000 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,05 molar. Nah, sehingga dapat kita cari tekanan osmotiknya adalah V sama dengan M dikali R dikali T. Jangan lupa dikali I ya, karena ini adalah larutan elektrolit. Sehingga hasilnya adalah 0,05 dikali 0,082 dikali 300 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 2,46 atmosfer. Oke, jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar, kita diskusi bersama. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya untuk video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.